Saat tubuhku terbaring lemah di ruang bersalin, berharap sosok suami menemaniku, kenyataan justru menusuk. Ia bersama keluarganya tertawa bahagia di pantai, ditemani perempuan asing yang ternyata orang ketiga. Sementara aku berjuang antara hidup dan mati, mereka berpesta. Hancur rasanya hati ini, hingga akhirnya ku tarik kembali seluruh nafkah bulanan 10 juta. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kisah yang akan kita dengar hari ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kenyataan pahit yang mungkin dialami sebagian orang. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin meminta dukungan kalian. Silakan tulis asal kota atau daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan merasa lebih dekat meskipun hanya melalui layar. Cerita kali ini akan membawa kita menyelami luka seorang istri yang tengah berjuang melahirkan. Di saat yang sama suaminya justru pergi berlibur bersama keluarga besar dan seorang perempuan lain. Bukan hanya rasa sakit fisik yang ia tanggung, tetapi juga perasaan dikhianati yang begitu dalam. Namun dari kepedihan itulah lahir sebuah keberanian. Keberanian untuk berkata cukup, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang mengubah jalannya hidup. Hari itu harusnya menjadi momen paling membahagiakan. Aku sudah menunggu 9 bulan penuh harap, menahan mual, sakit punggung, juga malam tanpa tidur. Hari di mana buah hatiku akan lahir seharusnya diwarnai senyum, doa, dan pelukan hangat dari pasangan hidup. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Aku masuk rumah sakit ditemani ayah dan ibu kandungku. Suamiku beralasan ada urusan mendadak, tapi ia berjanji segera menyusul. Aku percaya, mencoba menenangkan hati yang was-was dengan kata-kata manisnya. Kontraksi mulai datang semakin kuat. Tubuhku gemetar menahan sakit. Aku menggenggam ponsel, berharap ada kabar darinya. Namun saat layar menyala, bukan pesan dukungan yang kuterima, melainkan foto liburan. Terlihat suamiku bersama keluarga besar sedang tertawa di tepi pantai. Senyum mereka begitu lebar, seakan dunia baik-baik saja. Yang membuatku semakin tertegun, ada sosok perempuan asing di antara mereka, berdiri terlalu dekat dengan suamiku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menjerit, tapi suara itu tertahan oleh rasa sakit kontraksi yang semakin tajam. Di ruang bersalin, aku berjuang sendirian. Tidak ada genggaman tangan suami yang biasanya digambarkan dalam kisah-kisah manis. Tidak ada pelukan yang menenangkan. Hanya suara mesin medis dan teriakan kecilku yang pecah bersama rasa sakit yang mendera. Air mataku bercampur dengan keringat. Hatiku hancur bukan hanya karena nyeri persalinan, melainkan karena menyadari aku benar-benar sendiri. Ketika bayi mungilku akhirnya lahir, aku menatap wajahnya dengan penuh haru. Tangisnya menjadi musik pertama yang kudengar setelah berjuang antara hidup dan mati. Namun sayangnya, kebahagiaan itu terasa timpang. Karena lelaki yang seharusnya ada di sisiku, malah memilih berjalan bersama orang lain. Aku mencoba menenangkan diriku, meyakinkan hati bahwa mungkin ada alasan yang belum ku ketahui. Namun jauh di dalam hati, aku tahu foto-foto itu bukan kebetulan. Suamiku tidak sedang bekerja, ia sedang bersenang-senang. Dan aku di sini, di atas ranjang rumah sakit, menggendong anak kami, dengan tubuh penuh luka dan hati yang retak. Malam itu, ketika semua orang sudah tertidur, aku terjaga. Bayi kecilku meringkuk di pelukanku, hangat dan rapuh. Aku memandanginya lama, lalu meneteskan air mata. Aku bertanya dalam hati, apakah begini nasibku? Apakah aku harus terus bertahan dalam luka seperti ini? Perasaan hancur itu menjadi awal dari segalanya. Hari yang seharusnya menjadi titik puncak kebahagiaan, berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupku. Aku sadar, inilah awal kehancuran rumah tangga yang selama ini kuanggap kokoh. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, badai yang lebih besar masih menanti di depan. Halo sahabat semua, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan membuat hati kita ikut bergetar, izinkan saya meminta dukungan sederhana dari kalian. Coba tuliskan asal kota atau daerah kalian di kolom komentar. Dengan begitu, meskipun kita hanya bertemu lewat layar, kita bisa saling merasa lebih dekat, lebih akrab, dan menjalin hubungan seperti sebuah keluarga besar.
Kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, sekaligus keberanian seorang perempuan. Judul video ini mungkin terdengar mengejutkan. Saat aku melahirkan, suami sama keluarga liburan sama pelakor, langsung kutarik uang bulanan 10 juta. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kalimat panjang dengan nada sensasional. Namun bagi seorang istri yang benar-benar mengalaminya, judul ini adalah rangkuman dari luka terdalam dalam hidupnya. Bayangkanlah sejenak, seorang perempuan yang sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin. Di saat tubuhnya lemah, nafasnya tersengal, dan setiap detik begitu menegangkan, ia menunggu seseorang yang paling ia percaya untuk berada di sisinya. Seorang suami, belahan jiwa, orang yang bersumpah akan selalu mendampingi di saat suka maupun duka. Tetapi kenyataan yang ia terima justru sebaliknya. Bukan doa atau genggaman tangan yang datang, melainkan kabar pahit bahwa suaminya sedang menikmati liburan bersama keluarganya, ditemani seorang perempuan lain. Kisah ini bukan hanya soal kekecewaan seorang istri, tapi juga tentang bagaimana rasa sakit bisa membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada yang lebih menyayat hati dibandingkan mengetahui bahwa di momen paling rapuh, kita justru dikhianati oleh orang terdekat. Namun, dari keterpurukan itulah lahir sebuah keputusan besar. Sebuah langkah berani untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tidak lagi diatur oleh orang-orang yang tidak menghargai, dan berani mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Melalui cerita ini, kita akan melihat perjalanan batin seorang ibu yang disakiti. Dari detik-detik perjuangan melahirkan, rasa kaget ketika mengetahui kenyataan pahit, hingga keputusan tegas yang membuat semua orang terdiam, ia menarik kembali nafkah bulanan sebesar 10 juta rupiah yang selama ini ia berikan. Bukan karena ia ingin balas dendam, melainkan karena ia sadar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, dan harga diri seorang perempuan jauh lebih tinggi daripada materi yang ia keluarkan. Sahabat semua, mari kita ikuti kisah ini dengan hati yang terbuka. Karena di balik air mata seorang istri, ada kekuatan yang mungkin bisa menjadi cermin bagi kita semua. Jangan pernah remehkan keteguhan hati seorang perempuan, terutama ketika ia berjuang demi anaknya. Cerita ini akan membawa kita menyelami konflik batin, pergulatan hati, hingga akhirnya menemukan arti dari keberanian yang sesungguhnya. Hari itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dalam hidupku. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, akhirnya saat itu tiba. Hari kelahiran anak pertama kami. Aku membayangkan momen indah di mana suamiku menggenggam tanganku, menyemangati di setiap kontraksi, lalu bersama-sama menyambut tangisan pertama buah hati kami. Namun, semua bayangan itu runtuh seketika, berganti menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak pagi, tubuhku sudah lemah menahan rasa sakit yang semakin intens. Aku berangkat ke rumah sakit ditemani orang tuaku. Sementara suamiku berjanji akan menyusul karena katanya ada urusan mendadak di luar kota. Aku menelannya bulat-bulat, mencoba mempercayai kata-katanya meski hatiku sedikit curiga. Aku berusaha menenangkan diri. Dia pasti datang, dia pasti akan ada di sisiku. Di ruang bersalin, setiap menit terasa seperti siksaan. Nafasku memburu, keringat mengucur deras, dan tanganku gemetar. Aku menggenggam erat ponselku, berharap ada pesan darinya yang menanyakan kabarku, atau sekadar ucapan doa agar aku kuat. Namun saat layar ponsel menyala, bukan kata-kata manis yang muncul, melainkan serangkaian foto liburan. Aku terpaku. Mataku membesar tak percaya. Di layar itu, kulihat suamiku bersama keluarga besarnya sedang tertawa bahagia di sebuah pantai. Senyum mereka lebar, pakaian santai, suasana penuh tawa, seolah tidak ada beban sama sekali. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, di antara mereka ada sosok perempuan asing. Perempuan itu berdiri terlalu dekat dengan suamiku. Tangannya sesekali menyentuh lengan, dan senyumnya penuh makna. Seakan-akan seluruh tenaga keluar dari tubuhku. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di tengah rasa sakit kontraksi yang semakin kuat, aku justru dihantam dengan rasa sakit batin yang jauh lebih dalam. Bagaimana mungkin? Di saat aku berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya,
Dia justru tertawa-tawa bersama orang lain. Jam-jam berikutnya terasa begitu panjang. Aku berjuang sendirian di atas ranjang rumah sakit. Tidak ada genggaman tangannya. Tidak ada bisikan semangat. Tidak ada pelukan yang menenangkan. Yang ada hanya dokter dan perawat yang sibuk menuntunku. Sementara aku merasa kosong di dalam hati. Sakit fisik bisa kutahan. Tapi sakit hati itu benar-benar menusuk hingga ke tulang. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan bayi mungilku pecah di udara. Suara yang seharusnya menjadi momen terindah itu terasa getir. Aku menatap wajah kecilnya. Kulitnya merah, matanya tertutup rapat. Air mataku kembali jatuh. Kali ini bercampur antara bahagia dan luka. Bahagia karena buah hatiku lahir dengan selamat. Tapi hancur karena lelaki yang seharusnya ada di sisiku, malah memilih bersama orang lain. Aku mencoba menghibur diriku. Mungkin ada alasan. Mungkin ia benar-benar terpaksa. Mungkin foto itu bukan hari ini. Namun semakin lama kupandangi, semakin jelas bahwa liburan itu memang berlangsung saat aku sedang melahirkan. Semua orang terlihat terlalu riang untuk disebut kebetulan. Malam harinya, ketika semua sudah tenang, aku terjaga sambil menggendong bayiku. Kamar terasa sepi. Hanya suara nafasnya yang halus menemani. Aku memandanginya lama. Lalu air mataku kembali menetes. Nak, maafkan ibu. Harusnya hari ini kita disambut dengan kebahagiaan penuh. Tapi ibu hanya bisa memberikan air mata. Bisikku pelan. Disitulah aku sadar. Inilah awal kehancuran rumah tanggaku. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, justru berubah menjadi hari terkelam. Tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Foto-foto itu menjadi bukti nyata bahwa orang yang selama ini kupercaya sanggup meninggalkan di saat paling rapuh. Dan dari momen itulah, aku tahu, badai besar sudah menanti di hadapanku. Hari-hari pertama setelah persalinan seharusnya menjadi masa pemulihan yang penuh ketenangan. Namun, bagiku justru terasa seperti neraka yang menyamar. Tubuhku masih lemah, luka jahitan belum pulih, dan hormon pasca melahirkan membuat emosiku naik turun. Malam-malam panjang kuhabiskan bukan hanya untuk menyusui si kecil, tetapi juga untuk menahan tangis yang terus pecah tanpa bisa kucegah. Bayi mungilku menjadi satu-satunya alasan aku tetap kuat. Setiap kali menatap wajahnya yang polos, hatiku terasa sedikit terobati. Tapi luka itu tetap ada. Perih yang ditinggalkan oleh ketidakpedulian suami tak bisa begitu saja sirna. Aku menunggu kabar darinya, berharap setidaknya ia akan datang menjenguk atau meminta maaf. Namun, yang kuterima hanyalah pesan singkat penuh alasan yang terdengar hambar. Maaf belum bisa ke rumah sakit, ada urusan keluarga. Urusan keluarga? Kata itu menusuk jantungku. Bukankah aku dan bayi ini juga keluarganya? Bukankah saat itu aku yang paling membutuhkan kehadirannya? Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, mencoba menahan amarah yang mendidih. Tapi akhirnya aku hanya bisa menangis, merasa begitu tidak berharga. Hari kedua, aku semakin yakin kalau aku benar-benar sendirian. Orang tuaku berusaha menghiburku, menenangkanku agar aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi hati perempuan selalu tahu. Foto-foto liburan itu terus terbayang di benakku. Suamiku tertawa, keluarganya tampak bahagia, dan perempuan asing itu masih ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak berusaha menyembunyikan apapun, seolah aku hanyalah bayangan yang tak lagi penting. Setiap kali aku menatap bayiku, rasa sakit itu bercampur dengan tekad. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus menunggu seseorang yang jelas-jelas tidak peduli. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, meski rapuh. Aku harus melawan perasaan ditinggalkan ini, bukan hanya demi diriku, tapi demi anakku yang tak berdosa. Malam ketiga setelah persalinan, aku benar-benar hancur. Bayiku rewel, tubuhku masih sakit, dan pikiranku kalut. Aku menutup wajah dengan bantal, mencoba meredam suara tangis yang pecah tanpa kendali. Kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian? Kenapa di saat aku membutuhkan, dia justru pergi? Tanyaku dalam hati, meski aku tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Di tengah kepedihan itu,
Aku tersadar bahwa aku tidak bisa bergantung pada siapapun lagi. Tidak pada suami yang memilih bersenang-senang, tidak pada keluarganya yang seakan menutup mata, bahkan tidak pada janji-janji manis yang selama ini kupercaya. Satu-satunya kekuatan yang kumiliki hanyalah diriku sendiri dan cinta pada anakku. Aku mulai melawan perasaan itu dengan caraku sendiri. Aku berhenti membuka media sosial, agar tidak lagi melihat foto-foto kebahagiaan palsu mereka. Aku menyalurkan energi pada bayiku, menimang, menyanyikan lagu-lagu kecil meski air mata tetap mengalir. Aku belajar bahwa meskipun aku sendirian secara lahiriah, aku tetap memiliki ikatan kuat dengan anakku yang baru lahir. Itulah yang membuatku masih bisa berdiri. Hari keempat, aku mengambil keputusan kecil namun penting. Aku tidak akan lagi menunggu telepon atau pesan darinya. Aku akan berhenti berharap ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Luka ini terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata. Aku ingin mulai melatih diriku menerima kenyataan bahwa aku memang harus melawan semua ini sendirian. Sejak saat itu, aku bukan lagi perempuan yang hanya menangis dalam diam. Aku mulai membangun dinding di dalam hatiku. Mungkin aku rapuh, tapi aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tahu badai yang lebih besar masih menunggu di depan, terutama ketika aku mulai menyusun keberanian untuk mengambil langkah besar yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari pasca melahirkan berlalu dengan berat. Luka di tubuhku belum sepenuhnya sembuh, tetapi luka di hati jauh lebih sulit dipulihkan. Aku mencoba menutup telinga dari bisikan-bisikan orang, namun kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Dan pada akhirnya, semua teka-teki yang sejak lama menghantui pikiranku terjawab. Awalnya, aku mendengar kabar itu dari seorang sahabat yang kebetulan tinggal di kota yang sama dengan tempat liburan suamiku. Ia mengirimkan beberapa foto lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Foto-foto itu jauh lebih jelas, menunjukkan kebersamaan suamiku dengan perempuan asing itu. Mereka tidak hanya berdiri berdekatan, tapi juga terlihat bergandengan tangan, seakan sudah tidak peduli pada pandangan orang lain. Tubuhku langsung merinding, jantungku berdegup kencang, dan kepalaku berputar. Aku mencoba menyangkal. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin dia sedang menolong. Namun semakin banyak bukti yang datang, semakin sulit untuk menutup mata. Tidak hanya foto, tetapi juga cerita dari orang-orang yang menyaksikan langsung. Mereka bilang, perempuan itu bukanlah orang baru. Ia sudah sering hadir dalam pertemuan keluarga. Bahkan sudah cukup dekat dengan mertua-mertuaku. Hatiku serasa ditusuk berkali-kali. Jadi selama ini, aku bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga dibiarkan oleh keluarga besarnya. Mereka tahu, mereka melihat, bahkan mungkin mereka merestui. Bagaimana bisa? Di saat aku mempertaruhkan nyawa demi menghadirkan darah daging mereka, mereka justru bersorak-sorai bersama seorang pelakor yang dengan enteng merampas kebahagiaanku. Kemarahan itu membuncah, bercampur dengan rasa tidak percaya. Aku mulai mengingat kembali momen-momen kecil sebelum semua ini terjadi. Ternyata banyak tanda yang selama ini kuabaikan. Telepon larut malam, sikap gugup saat kutanya, alasan pekerjaan yang selalu terdengar dibuat-buat. Kini semua potongan itu tersusun rapi menjadi satu gambaran besar. Pengkhianatan yang terencana. Di dalam hatiku, ada perasaan tertipu yang begitu dalam. Aku telah menyerahkan segalanya. Tenaga, cinta, bahkan kepercayaan penuh. Namun balasannya adalah kebohongan demi kebohongan. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pihak yang menusuk dari belakang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayiku terlelap di sampingku. Wajahnya begitu damai, seolah dunia ini tak memiliki luka. Aku menatapnya lama, lalu mengusap pipinya perlahan. Nak, ibu janji akan melindungimu. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Bisikku dengan suara bergetar. Kebenaran yang terungkap malam itu membuat hatiku runtuh, tetapi sekaligus menyalakan api yang baru. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus hanya menangis dan berharap. Aku harus mulai merencanakan langkahku. Tidak ada yang bisa kupercayai lagi selain diriku sendiri. Dan di titik itulah,
Aku memutuskan, pengkhianatan ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku, bahkan bila itu berarti harus berhadapan dengan suami dan seluruh keluarganya. Hari-hari setelah kebenaran itu terkuak, aku merasa seperti hidup dalam kabut. Setiap kali membuka mata di pagi hari, rasa sesak langsung menghantam dada. Bayiku menangis minta susu, tubuhku masih lemah karena luka persalinan, dan pikiranku terus dihantui wajah suamiku yang tertawa mesra bersama perempuan lain. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku, kemarahan. Bukan lagi sekadar kesedihan atau kecewa, melainkan amarah yang menggelegak. Amarah itulah yang akhirnya membangunkanku dari keterpurukan. Aku mulai melihat dengan jelas bahwa selama ini aku terlalu baik, terlalu percaya, hingga direndahkan sedemikian rupa. Setiap kali menatap wajah anakku, aku sadar bahwa aku tidak boleh terus larut. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur sementara ada nyawa kecil yang bergantung sepenuhnya padaku. Bayi ini tidak bersalah. Dia tidak meminta lahir di tengah keluarga yang berantakan. Dialah alasanku untuk tetap berdiri, meski hatiku berkeping-keping. Dalam keheningan malam, aku merenung. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus dikuasai oleh orang-orang yang tidak menghargai pengorbananku? Apakah aku akan tetap memberi, sementara mereka tertawa dengan uangku? Pertanyaan itu menampar kesadaranku. Selama ini, aku adalah penopang finansial keluarga. Setiap bulan, 10 juta kuberikan tanpa hitung-hitungan, demi kebutuhan rumah tangga, demi kenyamanan bersama. Dan kini, uang itu juga ikut membiayai kesenangan mereka. Darahku mendidih membayangkannya. Aku yang menahan sakit, aku yang melahirkan, aku yang merawat anak, tapi mereka bersenang-senang di atas keringatku. Itu bukan hanya pengkhianatan. Itu penghinaan. Saat itulah aku mengambil keputusan besar. Aku akan menarik kembali seluruh aliran uang itu. Tidak sepeser pun lagi keluar dari tanganku untuk mereka yang telah mengkhianati. Keputusan itu bukan hal mudah. Aku tahu konsekuensinya. Suamiku pasti marah. Keluarganya akan menekan. Bahkan mungkin mereka akan menuduhku sebagai istri durhaka. Namun kali ini aku tidak peduli. Amarah yang membara dalam diriku telah membuka mataku, membuatku sadar bahwa aku harus melindungi diriku sendiri dan anakku. Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi keuangan di ponselku. Satu persatu rekeningku periksa, transfer otomatis kuhentikan, dan akses yang biasa mereka gunakan kututup rapat. Rasanya seperti menutup pintu yang selama ini terbuka lebar, pintu yang memungkinkan mereka menginjak harga diriku. Ada kepuasan kecil saat itu, meski dibarengi rasa takut. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum telepon suamiku berdering. Nada bicaranya tinggi, penuh amarah. Kenapa kamu hentikan semua? Kamu pikir kamu siapa? Suaranya menggema di telingaku. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar namun tegas. Aku adalah istri yang kau tinggalkan saat melahirkan. Aku adalah ibu dari anakmu. Dan aku tidak akan lagi membiayai pengkhianatanmu. Hening sejenak di ujung sana. Lalu suara-suara lain ikut masuk, keluarganya, yang mencoba mengintimidasi, menuduhku egois, bahkan menyebutku tidak tahu diri. Aku mendengarkan semua itu dengan dada berdebar. Namun kali ini aku tidak menangis. Aku berdiri tegak, meski hanya dalam suara. Jika kalian tidak menghargai aku, maka kalian tidak berhak lagi menerima dariku, kataku sambil menutup telepon. Air mataku jatuh setelah itu. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata kelemahan, melainkan air mata pelepasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berani. Aku tidak lagi hanya menjadi korban. Aku berdiri untuk diriku sendiri, untuk anakku, dan untuk harga diriku yang selama ini diinjak. Amarah yang kubawa bukan lagi hanya luka, melainkan cahaya yang membuka jalan. Jalan yang akan membawaku keluar dari lingkaran sakit ini, meski aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun satu hal pasti, aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan lemah yang hanya bisa menunggu belas kasihan.
Sahabat semua, dari kisah panjang ini kita belajar bahwa kesetiaan bukan sekadar janji di depan penghulu, melainkan komitmen yang diuji pada saat-saat paling sulit. Tidak ada perempuan yang ingin berjuang sendiri, apalagi di momen rapuh seperti melahirkan. Namun ketika dikhianati, seorang istri bisa menemukan kekuatan yang bahkan tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kita melihat bagaimana rasa sakit bisa berubah menjadi sumber keberanian. Dari air mata, lahir keputusan besar yang mengubah arah hidup. Perempuan dalam kisah ini memilih berdiri, menolak diinjak harga dirinya, dan berani mengatakan cukup. Ia sadar, kebahagiaan bukan ditentukan oleh orang yang mengkhianati, tetapi oleh keberanian untuk menjaga diri dan masa depan anaknya. Pesan moral yang bisa kita ambil: jangan pernah membiarkan orang lain memperlakukanmu seolah kau tidak berharga. Setiap perempuan berhak dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan layak. Jika dunia menjatuhkanmu, bangkitlah, karena di balik luka terdalam, selalu ada cahaya yang menuntun menuju kebahagiaan baru. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan kekuatan bagi siapapun yang sedang diuji oleh pengkhianatan maupun kesedihan. Sampai jumpa di video berikutnya.